Jungle. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan salah satunya menurunkan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan dapat kita lihat dari banyaknya kasus illegal logging atau penebangan liar. Kasus illegal logging memberikan kerugian negara yang mencapai 30 sampai 42 triliun rupiah per tahun. Akibat perusakan alam ini yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun dan melahirkan masalah lingkungan lainnya. 2. Degradasi hutan. Pembalakan liar yang dibiarkan oleh petugas pengangkutan hasil penebangan liar. Izin penebangan oleh otoritas dengan sejumlah uang. Izin dari pihak konsesi dan biaya pembalakan yang besar menyebabkan pembalakan menyebar untuk menutupi biaya penyuapan. Terjadinya degradasi hutan tidak dapat terjadi dengan mudah jika tidak ada izin angkut dan perizinan yang telah disebutkan. Jadi kita lihat bahwa korupsi di dalam lingkungan perhutanan merupakan koneksi yang lain. 3. Deforestasi hutan. Penentuan arah subsidi pertanian, para petani besar yang memiliki koneksi dengan politik cenderung akan berbuat curang dengan meminimalisir pengolahan pada penggunaan lahan sehingga hasil tidak semaksimal dan kerusakan yang terjadi timbul agar mendapatkan subsidi, dan membatasi investasi swasta pada sektor perhutanan. 4. Sumber daya manusia Indonesia memiliki kualitas rendah. Dengan adanya penyelewangan penggunaan lahan pada hutan, akan timbul banyak kerusakan. Efek dari kerusakan ini disebabkan banyak hal seperti pembakaran hutan. Dengan adanya pembakaran hutan, maka udara tercemar dan mempengaruhi kesehatan dan dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dengan menurunnya kualitas pendidikan akibat banyaknya hari libur karena asap dan menurunnya karena terpengaruh asap. 5. Dengan menurunnya kualitas sumber daya manusia, menyebabkan Indonesia menjadi negara yang kurang kompetitif dan lemah. Daya saing Indonesia dengan negara lain mengalami penurunan dan bahkan dari level yang rendah seperti tenaga kerja Indonesia yang diusahakan memiliki penghasilan lebih rendah dari tenaga kerja dari negara lain. Yang selanjutnya yaitu faktor kerusakan lingkungan akibat korupsi. Yang pertama yaitu merusak tatanan lingkungan masyarakat apabila dana pembangunan jalan diambil separuh dananya. Yang kedua yaitu terjadinya banjir apabila pembangunan dan membenahi gorong-gorong dananya dikurangi oleh pihak-pihak atas dan kualitas gorong-gorongnya sangat rendah dan mudah rusak. Yang ketiga yaitu kebakaran hutan disebabkan oleh oknum-oknum yang menginginkan bahan tersebut dan menyogok pihak perhutanan untuk menjual hutan tersebut untuk dibangun pabrik. Yang keempat yaitu eksploitasi tanah. Seharusnya tanah yang tidak boleh dikeruk, namun karena oknum-oknum yang nakal, maka tanah tersebut dijual dengan iming-iming harga mahal tanpa mengetahui akibatnya apabila terkeruk terlalu lama. Yang kelima yaitu kerusakan lingkungan yang berlebihan. Yang keenam yaitu terjadinya longsor dikarenakan penebangan hutan liar tanpa sepengetahuan pemerintah, namun dilakukan oleh para oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab. Contoh kasus korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi contoh paling nyata bagaimana kerusakan lingkungan terjadi akibat korupsi terkait izin pertambangan. Izin-izin tambang yang diperjualbelikan oleh kepala daerah cenderung mengabaikan syarat-syarat krusial terkait dengan keberlangsungan lingkungan yang lestari. Kerusakan alam di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara sebagaimana ditulis Kompas 6 November 2017 menjadi bukti nyata dari dampak kerusakan lingkungan itu. Sebelumnya, tahun 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mencermati provinsi yang kaya nikel. Itu lantaran adanya dengan praktik perizinan tambang nikel yang diwarnai praktik korupsi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan atau IUV.
di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2008 sampai 2014. Sejak ditetapkan sebagai tersangka Agustus 2016, KPK telah memeriksa 62 saksi terkait kasus korupsi izin tambang di Sulawesi Tenggara yang diduga dilakukan oleh Nur Alam. Kesimpulannya yaitu dampak korupsi terhadap lingkungan salah satunya menurunkan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan dapat kita lihat dari banyaknya kasus illegal logging atau penebangan liar. Kasus illegal logging memberikan kerugian negara yang mencapai 30-42 triliun rupiah per tahun. Akibat perusakan alam ilmiah yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun dan melahirkan masalah lingkungan lainnya. 1. Melemahnya peraturan tentang lingkungan hidup. Produksi dan konservasi lingkungan sulit untuk terwujud dikarenakan adanya korupsi yang melemahkan peraturan tata guna lahan dengan manipulasi keuangan yang ada dari skala kecil atau perizinan pemburuan dan skala besar atau melemahkan peraturan pembukaan hutan lindung sebagai lahan perkebunan. 2. Degradasi hutan. Pembalakan liar yang dibiarkan oleh petugas, pengangkutan hasil penebangan liar, izin penembangan oleh otoritas dengan sejumlah uang, izin dari pihak koneksi, dan biaya pembalakan yang besar menyebabkan pembalakan menyebar untuk menutupi biaya penyuapan. Terjadinya degradasi hutan tidak dapat terjadi dengan mudah jika tidak ada izin angkut dan perizinan yang telah disebutkan. Jadi bisa kita lihat bahwa korupsi di dalam lingkungan perhutanan memerlukan koneksi dengan yang lain. Triliun. Mana aja dikuat-kuat ya anak Dadah. Jumlah Rahmat.